Inilah 8 hewan herbivora paling berbahaya. 1. Bison. Bison adalah kelompok mamalia berkuku genap. Mereka membentuk genus bison dari subfamili Bovinae dan familia Bovidae. Bison tinggal di bagian utara bumi. Bison Amerika tinggal di Amerika Utara. Mereka hidup hingga berusia 20 tahun, dan lahir tanpa tanduk. Bison adalah hewan darat terbesar yang hanya terdapat di Amerika dan Eropa. Di Amerika, bison biasanya tinggal di lembah sungai dan juga dataran padang rumput serta daerah yang dipenuhi semak lebat karena mereka adalah binatang yang makanan utamanya adalah rumput dan tanaman semak. Sedangkan bison Eropa kebanyakan tinggal di hutan yang tidak terlalu lebat serta di dataran yang banyak ditumbuhi semak belukar. Bison adalah binatang mamalia bertanduk yang hidup secara berkelompok, tetapi tidak seperti kelompok hewan pada umumnya. Kawanan bison biasanya berkelompok berdasarkan jenis kelamin dan mereka akan bertemu dengan kelompok lain apabila musim kawin telah tiba. Pada tahun 1800-an bison Amerika pernah dinyatakan hampir punah, karena populasinya yang terus turun secara drastis akibat perburuan manusia dan juga pembukaan lahan untuk permukiman. Melihat hal itu beberapa peternak berinisiatif untuk mulai mengembangkan peternakan bison dan bukan hanya menangkap bison liar hingga akhirnya sampai sekarang populasi bison bisa keluar dari jurang kepunahan walaupun beberapa spesies bison tetap tidak dapat terselamatkan. 2. Gajah. Gajah adalah mamalia besar dari famili Elephantidae dan ordo Proboscidea. Secara tradisional, terdapat 2 spesies yang diakui, yaitu gajah Afrika, Loxodonta africana, dan gajah Asia, Elephas maximus, walaupun beberapa bukti menunjukkan bahwa gajah semak Afrika dan gajah hutan Afrika merupakan spesies yang berbeda. L. africana dan L. cyclotis, gajah tersebar di seluruh Afrika sub-Sahara, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Elephantidae adalah satu-satunya famili dari ordo Proboscidea yang masih ada. Famili lain yang kini sudah punah termasuk mamut dan mastodon. Gajah Afrika jantan merupakan hewan darat terbesar dengan tinggi hingga 4 meter dan massa yang juga dapat mencapai 7.000 kg. Gajah memiliki ciri-ciri khusus, dan yang paling mencolok adalah belalai atau proboscis yang digunakan untuk banyak hal, terutama untuk bernapas, menghisap air, dan mengambil benda. Gigi serinya tumbuh menjadi taring yang dapat digunakan sebagai senjata dan alat untuk memindahkan benda atau menggali. Daun telinganya yang besar membantu mengatur suhu tubuh mereka. Gajah Afrika memiliki telinga yang lebih besar dan punggung yang cekung, sementara telinga gajah Asia lebih kecil dan punggungnya cembung. 3. Kuda Nil. Kuda Nil mempunyai tubuh yang besar dan berat, serta kulit kelabu gelap. Mereka juga memiliki gading besar yang biasa mereka gunakan untuk mempertahankan diri dari predator. Kuda Nil mempunyai ciri khas tubuh yang besar, mulut dan gigi yang sangat besar, 4 kaki yang pendek dan gemuk, serta badan yang hampir tidak berambut. Kuda Nil dewasa mempunyai berat 1,5 sampai 3 ton. Meskipun bertubuh besar dan berkaki pendek, kuda Nil mampu berlari dengan cepat. Untuk jarak pendek, mereka mampu berlari secepat 30 km per jam, lebih cepat dari kecepatan lari manusia pada umumnya. Kuda Nil memiliki watak agresif dan dianggap salah satu hewan paling berbahaya di Afrika. Kerabat kuda Nil yang paling dekat adalah kelompok Cetacea, seperti paus, lumba-lumba dan pesut. Selain itu kuda Nil juga berkerabat dengan babi dan hewan-hewan berkuku genap lainnya. 4. Banteng. Banteng aktif pada siang dan malam hari. Walaupun aktivitas malam umumnya terjadi di wilayah dengan banyak interaksi manusia. Banteng umumnya ditemukan dalam kawanan beranggotakan 2 hingga 40 ekor dengan hanya 1 pejantan. Pejantan yang lebih tua membentuk kelompok kecil beranggotakan 2 atau 3 ekor banteng. Banteng memiliki sifat tertutup dan sangat waspada sehingga sulit didekati manusia. Banteng mencari tempat istirahat dan berlindung dari hujan maupun gangguan manusia di hutan-hutan yang lebat. Banteng, terutama anak-anak dan betinanya, mampu berjalan cepat dan melewati rintangan dengan mudah di hutan yang lebat. Di Indonesia, banteng liar memiliki reputasi buas dan berbahaya,
Tetapi para ilmuwan menganggap reputasi ini berlebihan. Para peneliti sering berjalan tanpa perlindungan di habitat banteng tanpa masalah berarti. Banteng ternak juga kadang memiliki sifat agresif, tetapi dapat menjadi jinak jika banteng dipelihara dengan banyak kontak manusia. Anak banteng dapat menjadi agresif saat tertekan dan menyerang pagar atau tembok. Salah satu hewan pemangsa utamanya adalah ajak, kerabat anjing liar dari Asia. Sedangkan di Taman Nasional Ujung Kulon tercatat macan tutul Jawa sebagai pemangsa anak-anak banteng. Banteng memiliki indera penciuman yang kuat, yang berguna untuk mendeteksi predator dan sebagai sarana komunikasi dalam suatu kawanan. Banteng juga memiliki indera pendengaran yang kuat. Saat musim kawin, banteng banyak mengeluarkan suara seperti mengaum dan melenguh. Sementara itu, anak-anak banteng di bawah 7 bulan dapat mengeluarkan suara "eng" yang lembut. Teriakan nada tinggi digunakan sebagai tanda bahaya. 5. Badak. Badak memiliki karakteristik herbivora berukuran besar yang dapat mencapai bobot lebih dari 1 ton. 1 atau 2 kula pada bagian tengah dahi. Jika berjumlah 2, salah satu terletak di depan yang lainnya, tidak bersisian. Kulit dengan tebal berkisar 1,5 sampai 5 cm yang terbentuk dari lapisan kolagen. Memiliki indera pendengaran dan penciuman yang tajam, tetapi tidak dapat melihat jauh. Sebagian besar badak dapat hidup melebihi 40 tahun. Walaupun termasuk herbivora, badak adalah hewan yang berbahaya. Di India dan Nepal, badak merupakan penyebab utama kematian manusia, melebihi jumlah yang disebabkan oleh harimau dan macan tutul. Badak bahkan diketahui pernah menyerang gajah pembawa wisatawan. 6. Babi hutan. Babi hutan ini memiliki ukuran yang besar dengan berat dapat mencapai 200 kg, 400 pound, untuk jantan dewasa, serta panjang hingga 1,8 meter, 6 kaki. Babi celeng di Indonesia panjang tubuhnya hingga 1.500 mm. Panjang telinga 200 sampai 300 mm, dan tinggi bahunya 600 sampai 750 mm. Jika terkejut atau tersudut, hewan ini dapat menjadi agresif, terutama betina dewasa yang sedang melindungi anak-anaknya, dan jika diserang akan mempertahankan dirinya dengan taringnya. 7. Gorila. Gorila adalah binatang yang mempunyai tingkat kepandaian tinggi. Beberapa penyelidikan menunjukkan bahwa gorila bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa sandi. Contohnya adalah gorila Koko dan Michael. Gorila adalah binatang yang pemalu dan sosial. Gorila biasanya hidup di dalam keluarga yang terdiri dari 6 sampai 7 gorila. Suatu keluarga gorila terdiri dari dominan gorila, sering juga disebut silverback gorila, karena punggungnya yang berwarna keperakan, 2 atau lebih gorila betina dan sisanya anak-anak gorila. Bila anak gorila dewasa, mereka biasanya pergi untuk mencari keluarga gorila yang lain. Setiap malam sebelum tidur, gorila membuat sarang tempat tidur yang terdiri dari daun-daunan, tangkai, ataupun rumput. Ilmuwan yang mempelajari gorila dengan gampang bisa menduga jumlah anggota keluarga gorila dengan menghitung jumlah sarang tempat tidurnya. Gorila bisa hidup sampai 50 tahun di kebun binatang. Di alam liar, gorila biasanya mencapai usia 35 tahun. Gorila bisa melakukan reproduksi saat berusia 10 sampai 12 tahun. Gorila betina mengandung sekitar 8 sampai 9,5 bulan dan bisa melahirkan 3 gorila selama hidupnya. Bayi gorila bisa merangkak di usia sekitar 2 bulan dan bisa berjalan di usia 9 bulan. Jauh lebih awal dari bayi manusia. 8. Kasuari. Semua kasuari biasanya burung pemangsa di hutan dalam. Mahir menghilang jauh sebelum manusia tahu mereka ada di sana. Mereka memiliki tubuh yang besar, leher yang panjang. Kasuari merupakan jenis burung tak terbang yang dapat dikenali karena casque, helm mereka. Betina lebih besar dan lebih berwarna cerah. Kasuari dewasa setinggi 1,5–1,8 meter. Meskipun beberapa betina mencapai 2 meter, dan berat 58,5 kg. Semua kasuari memiliki bulu yang terdiri dari poros dan barbules yang longgar. Mereka tidak memiliki rectrices, bulu ekor, atau kelenjar pren. Kasuari memiliki sayap kecil dengan 5–6 porsi besar,
Ini dikurangi menjadi dasi kaku, keratinus, seperti landak-landak, tanpa bumbung, cakar ada di setiap jari kedua, furcula dan korakoid merosot, dan tulang palatal dan tulang sphenoid saling bersentuhan. Ini, bersama dengan tubuh berbentuk baji mereka, dianggap sebagai adaptasi untuk menangkal tanaman merambat, duri, dan daun bergerigi, yang memungkinkan mereka berlari dengan cepat melalui hutan hujan. Kasuari menggunakan kaki mereka sebagai senjata. Kasuari memiliki kaki 3 jari dengan cakar yang tajam. Jari kaki kedua, bagian dalam di posisi medial, olahraga seperti cakar seperti pisau yang bisa panjangnya 125 mm. Cakar ini sangat menakutkan karena kasuari terkadang menendang manusia dan hewan dengan kaki mereka yang sangat kuat. Kasuari bisa berjalan hingga 50 km per jam, 31 mil per jam, melalui hutan lebat dan bisa meloncat hingga 1,5 meter. Mereka adalah perenang yang baik, menyeberangi sungai yang luas dan berenang di laut. Umur rata-rata kasuara liar diyakini sekitar 40-50 tahun. Itulah beberapa jenis hewan herbivora yang paling berbahaya. Terima kasih telah menonton video di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video dari kami. Terima kasih.